Kembali lagi di id.news. AS perlu siapkan skenario terburuk lawan Cina dan Rusia. Dilansir dari matamatapolitik.com. Perencanaan Pentagon adalah perpaduan yang padat dan rumit antara asumsi dan proyeksi, tetapi skenario operasional adalah yang paling berdampak. Kepentingannya bervariasi seiring perubahan pemerintah dan ancaman datang dan pergi, tetapi penggambaran situasi yang perlu ditangani oleh pasukan dan militer dan sistem militer Amerika Serikat sangat penting untuk menetapkan prioritas investasi. Sayangnya, kelembaman organisasi dan keinginan untuk bersaing memperebutkan dolar membuat dinas militer Amerika Serikat merencanakan skenario yang mengistimewakan program terbesar mereka yang ada. Bahkan saat musuh Amerika beralih ke jenis peperangan yang sama sekali berbeda, tulis Brian di Forbes. Selama dekade terakhir, Departemen Pertahanan Amerika Serikat secara alami memfokuskan rencananya pada pesaing sejawat Cina dan Rusia atau negara-negara nakal bersenjata nuklir seperti Korea Utara. Kampanye yang paling menegangkan yang didapat dihadapi pasukan Amerika Serikat melawan musuh-musuh ini mendominasi analisis DoD dengan asumsi skenario terburuk seperti invasi Taiwan juga memenuhi kebutuhan untuk kasus-kasus yang kurang disertakan, seperti blokade berkepanjangan di Pulau Barat Daya Jepang atau ancaman berkelanjutan kapal selam di lepas pantai Amerika Serikat. Mengakui fokus Departemen Pertahanan pada pertempuran intensitas tinggi, musuh potensial mereka secara metodis mengembangkan strategi dan sistem yang menghindari keuntungan militer AS dan mengeksploitasi kerentanannya. Dengan menghindari jenis situasi yang telah disiapkan oleh pasukan Amerika Serikat, DoD mungkin jatuh ke dalam perangkap dengan terus menggunakan serangkaian konflik intensitas tinggi yang sempit sebagai ancamannya. Medan pertempuran baru sebagai bagian dari upaya mereka untuk melewati kekuatan militer Amerika Serikat, militer Cina dan Rusia berupaya menjadikan informasi dan pengembalian keputusan sebagai medan pertempuran untuk politik di masa depan, catat Brian. Konsep seperti peperangan penghancuran, sistem tentara pembebasan rakyat Cina atau perang generasi baru militer Rusia mengarahkan pasukan untuk secara elektronik atau fisik menurunkan sumber informasi dan komunikasi lawan, sambil memperkenalkan data palsu yang mengikis orientasi dan pemahaman pertahanan. Dalam kampanye hybrid atau zona abu-abu, pasukan militer dan paramiliter China dan Rusia melengkapi operasi informasi dengan mengisolasi atau menyerang lawan tanpa meningkatkan konfrontasi secara signifikan. Menghindari tindakan yang memberikan alasan untuk pembalasan Amerika Serikat, mempersempit opsi yang tersedia bagi komandan Amerika Serikat, dan memberi pasukan China dan Rusia keuntungan pengembalian keputusan. Operasi yang berpusat pada keputusan seperti yang dilakukan oleh RRC dan pemerintah Rusia kemungkinan akan menjadi bentuk konflik yang signifikan di masa depan, terutama karena lebih banyak konfrontasi terjadi di luar konteks pertempuran fisik berskala besar, di mana gesekan bisa lebih menentukan. Selama akhir Perang Dingin, pendekatan revolusioner militer Amerika Serikat terhadap peperangan penyerangan presisi memanfaatkan teknologi data link komunikasi dan senjata terpadu yang saat itu baru. Demikian pula, peperangan yang berpusat pada keputusan mungkin merupakan cara paling efektif untuk mengeksploitasi kecerdasan buatan dan sistem otonom secara militer, yang bisa dibilang merupakan teknologi paling menonjol saat ini. Alih-alih mematikan dan bertahan hidup menjadi yang terpenting, adaptasi dan keberlanjutan akan memberikan keuntungan dalam konflik di mana informasi dan pengembalian keputusan menjadi jalur utama upaya. Lanjut Brian. Komandan yang mampu mempertahankan lebih banyak pilihan dan waktu yang lebih lama selama konfrontasi yang terinformasi lebih mungkin membuat keputusan yang lebih baik atau lebih cepat daripada pemimpin pasukan yang kurang dapat beradaptasi. Selain itu, kekuatan yang lebih mudah beradaptasi akan mampu memaksakan kompleksitas yang lebih besar dan menurunkan pengambilan keputusan dari komandan lawan. Serangkaian kasus terburuk yang berbeda.
Rencana DoD saat ini seperti invasi singkat dan intens ke Taiwan. Sekutu NATO, Baltik, atau Korea Selatan tidak memprioritaskan kemampuan beradaptasi dan berkelanjutan yang diperlukan untuk konflik yang berpusat pada keputusan. Skenario ini mendukung kapal, pesawat, dan informasi pasukan yang bersenjata berat dan berlindung dengan baik, yang mahal untuk dibeli dan dipertahankan. Karena biayanya, kekuatan ini tidak bersedia dalam jumlah besar, karena mereka adalah unit multi-misi mandiri. Mereka tidak dapat dengan mudah dikonfigurasi ulang atau disusun ulang. Selain itu, karena mereka dibangun untuk melawan perang teater besar, pasukan Amerika Serikat saat ini tidak diproporsional untuk konfrontasi subkonvensional yang sering disajikan oleh China dan Rusia. Perbedaan antara perencanaan pertahanan Amerika Serikat dan perubahan karakter perang menunjukkan DoD membutuhkan serangkaian skenario terburuk, seperti sebuah tim sepak bola yang mengandalkan pertahanan pencegahan untuk melindungi dari umpan-umpan panjang. Devan, Amerika Serikat membiarkan dirinya terbuka untuk pertandingan lapangan yang dikejar oleh para pesaing. DoD harus meningkatkan prioritas skenario yang berpusat pada informasi dan pengembalian keputusan, seperti blokade berkepanjangan atau karantina di wilayah atau pulau sekutu. Kampanye zona abu-abu berkelanjutan melawan pemerintah sekutu atau mitra, atau operasi penolakan udara dan laut di perairan atau wilayah udara internasional. Skenario ini dapat secara episodik meningkat dan berkurang dalam waktu yang lama seiring para pejuang berusaha untuk menyelesaikan konfrontasi. Misalnya, konflik yang sedang berlangsung di Ukraina Timur mungkin lebih relevan daripada tank Rusia yang melintasi Latvia dalam 2 hari. Atribut yang dilakukan untuk konflik yang berpusat pada keputusan tidak terwakili secara luas dalam militer Amerika Serikat saat ini, yang benar-benar membuat situasi ini menjadi kasus terburuk bagi Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Serangkaian skenario perencanaan yang berpusat pada keputusan kemungkinan akan mendorong dinas militer Amerika Serikat untuk menyeimbangkan kembali dari platform formasi monotonik yang besar menuju unit yang lebih kecil dan terpilah mencakup sistem yang lebih otonom. Selain menjadi lebih murah untuk dibeli dan dipertahankan, kekuatan yang lebih terpilah akan lebih mudah disusun ulang di teater untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dan memberi komandan lebih banyak pilihan. Kecuali Departemen Pertahanan mulai memikirkan kembali skenario dan menyeimbangkan kembali pasukannya. Keberhasilan zona abu-abu Cina dan Rusia baru-baru ini di Laut China Timur dan Selatan atau Crimea dapat menjadi norma, dan militer Amerika Serikat dapat menemukan dirinya kalah dalam pertempuran melawan pesaing yang bersedia untuk bermain lama. Brian Clark menulis.